Roh Kudus, saudara sedang duduk, saya singkat saja. Ya. Ya, oke. Pemain musiknya bagus ya, saudara. Saya sempat berpikir ini main organ tunggal cocok ini. Ya, tapi itu murah banyak. Bilangan pasal 13. Lain kali ya saya himbau semua, saya tolong Pak Obor, Lydia juga beli lampu yang besar. Tidak kecil ini yang sekarat ini, ya. Saya minta jangan. Oke, bilangan pasal 13 ayat yang pertama. Saya minta Anda semua catat apa yang sedang Tuhan ingin bagikan buat kamu. Yang di rumah penting sudah. Bilangan pasal 13 ayat yang pertama. Yang nonton sama Tuhan juga catat supaya paham. Ya. Oh di sini. Tuhan berfirman kepada Musa. Perhatikan ayat yang berikutnya. Suruhlah beberapa orang mengintai. Katakan mengintai. Ini tempat, saya minta Anda catat semua. Ini tempat yang mau diberikan bagi orang Israel, tapi harus diintai. Jadi kalau Anda masuk dalam kegerakan profetik atau apapun, bisnis Anda apapun, saudara, saya ngomongin nonton juga, apapun di keluargamu, apapun, Anda harus belajar memiliki kepekaan roh untuk mengintai, katakan mengintai apa yang terjadi buat keluargamu, buat bisnismu, buat usahamu, buat pelayanan. Harus belajar mengintai. Maka mengintai itu perlu memiliki kecerdasan ilahi. Harus paham. Nanti kita akan belajar apa yang Tuhan nyatakan sama saya. Jika beberapa orang meminta tanah kanan yang akan kuberikan kepada orang Israel, dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin, perhatikan, pemimpin di antara mereka. Dan ayat berikutnya. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun barat sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Jadi dia bergerak sesuai arahan Tuhan. Nanti akan apapun yang terjadi dia tetap harus bergerak sesuai arahan Tuhan. Apapun. Dan orang percaya tidak melihat yang ada, tapi melihat apa yang tidak ada. Roh penting ya, harus ada memiliki keteguhan hati. Sesuai arahan Tuhan. Titah Tuhan, semua orang yang adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Saya minta Anda sekarang baca ayat berikutnya. Yang di rumah juga. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Dari suku Ruben, Samuel bin Sakur. Bukan Takur ya, Sakur. Dari suku Simeon, ini pemimpin yang disuruh mengintai. Lalu Anda baca lanjut supaya ngerti. Yang di rumah juga baca lanjut. 1, 2, 3. Kaleb bin Yefuneh. Kita mengenal dia seorang pemberani. Kaleb bin Yefuneh. Lanjut. Isakar. Higal bin Yusuf. Anda kalau mau cari nama cocok ini. Lihat semua ya. Penting untuk anakmu atau untuk siapapun, atau untuk ada yang buat bisnis kemarin hina ini sudah jadi yang bagus, itu kan tanda profetik. Lihat lanjutnya. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Amin. Lanjutnya sekali. Terus Palti bin Rafu. Namanya bagus. Lanjut. Dari suku Zebulon, Gadia. Lanjut, dalam nama Yesus. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Perhatikan baik-baik, supaya Anda ngerti apa yang sedang Tuhan ingin sampaikan kepada Anda semua. Ayat berikutnya. Dari suku Dan, Amiel bin. Ya, lanjutnya. Dari suku Asyar. Saya minta Anda ngerti, bukan hanya belajar, tapi ngerti apa yang Roh Kudus mau. Ayat berikutnya. Dari suku Naftali, Nahbi bin Hosa. Wait, again. Lanjut. Dari suku Gad. Supaya Anda ngerti, Anda baca itu tidak jangan bosan kalau baca. Firman Tuhan itu sumber kehidupan. Jadi kalau baca harus ngerti. Ya, ayat berikutnya. Tiga nama orang-orang disuruh Musa untuk mengintai negeri. Terus Yosua. Jadi perubahan nama juga terjadi.
Saya minta kembali, kenapa saya bilang apapun yang terjadi Anda perlu mengerti perubahan nama dalam belajar kita. Perubahan nama roh terjadi. Saya sering memberikan nama dalam rohmu atau nama baptis. Itu namanya waktu engkau mengalami tekanan, mengalami problema, mengalami tuayan, yang bergerak adalah nama roh. Ya, jadi kata mungkin namanya asli namanya Siti, Simon Siti, dapat nama baptis Hana. Nah, itu pasti Sitinya akan hilang kalau Anda nanti bergumul. Hananya keluar. Anda jangan bilang, Pak, ya antri minta nama baptis, minta sama Opo, sama dia. Mereka juga diulangi, ya. Ya, jadi perlu paham. Jadi yang bergerak, saya minta ini semua nanti ada nama roh. Ya, contoh, Opo nama baptis siapa? Abraham. Cocok. Ya, jadi Abraham memang tidak masalah, Abraham yang muncul. Jadi seperti harus paham. Ayat berikutnya. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, semua perhatikan, pergilah dari sini ke tanah Negev dan naiklah ke pegunungan. Ayat berikutnya baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus. Jangan buru-buru. Ayat berikutnya, coba gede. Perhatikan, aman amatilah bagaimana keadaan negeri. Perhatikan, apakah bangsa yang menerima itu kuat atau lemah? Atau seperti kalau ada peperangan roh teritorial, roh teritorial itu kuat atau lemah? Kayak seperti ini, tempat ada roh teritorial. Dan semakin banyak gangguan, semakin saya teguhkan nanti harus di sini. Harus di sini. Mau orangnya kurang apa? Bukan tak pusing, yang penting Tuhan. Orang ngomong, Pak, kau pakai tangga Pak, kita nggak mau datang, jangan datang. Kita semakin sulit, semakin senang tantangan. Ada men? Jadi kok, Pak, wah ini tempatnya panas. Ya mana nggak usah pakai AC, copot semua, kipas angin. Jadi sebenarnya lemah atau kuat itu terjadi dalam roh. Kamu kuat atau lemah? Lanjut baca sama-sama. 1, 2, 3. Terus perhatikan, lemah atau kuat. Lalu kedua, baik atau buruk. Kamu lihat sesuatu dalam urapan Tuhan berbeda dengan daging. Kalau kamu lihat daging, kamu lihat orang yang apapun sudah situasinya buruk, tapi bagi roh belum tentu. Siapa yang percaya katakan? Jadi perhatikan apa yang roh. Yang nonton juga di rumah saya memperhatikan apa yang roh. Jangan buru-buru ada nafsu. Contoh nafsu itu begini. Banyak oh buruk kita nggak usah lanjutkan, belum tentu. You must have live in the spirit. Itu dalam roh. Itu penting dan banyak orang yang susah ngerti hidup dalam roh. Goblok. Makanya karena betul di sini lagi. Maha hadir. Nah perhatikan saya. Makanya banyak anak-anak Tuhan yang hanya lihat fisik, dia terus maju, tidak terjadi apapun, mundur. Jangan. Lihat yang spirit, roh. Makanya yang tadi apa? Lemah atau kuat, yang kedua jadi kalau Anda kerjakan sesuatu buruk terus, jangan buru-buru, jangan mundur. Kalau tengok, kerjakan tetap maju. Karena kau mengerjakan bukan campur tangan orang, tapi campur tangan Allah yang hidup. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. Dan saya mau jujur, kayak tempat ini. Ya orang ngomong sulit, begini. Saya mau sebagian ngomong soal tak jadikan di sana. Kita kan tentara rohani, harus strong. Jangan ada lagi buruk, mundur dulu. Harus strong. Dulu FBC hanya 30 atau 20 orang dulu. Dan saya susah berkembang. Tapi Tuhan ngomong jangan lihat fisik. Kamu harus bayangkan itu jadi banyak. Waktu saya bayangkan sudah tahu urapan Tuhan itu. Ternyata derajat kita ada di rumah berdua. Ternyata waktu Tuhan suruh saya bayangkan tidak bisa karena saya masih pakai manusia lama. Jadi kadang-kadang kita itu lebih lihat yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Betul apa tidak? Anda lihat maunya, Anda lihat anakmu nakal, Anda bisa Tuhan ngomong, bayangkan dia jadi bagus.
tumpangkan every day, setiap hari. Tak peduli dia tak makan, tak peduli. Karena begini lah, perhatikan baik-baik. Seperti wanita Samaria ditanya ini, kamu, dia bilang, aku butuh air kehidupan. Ya, dia bilang gitu. Lalu jangan begini, panggil suami. Anda kita firman Tuhan, dalam Yohanes saya cari sini. Tuhan dia minta air kehidupan, tapi wanita ini ngomong, Yesus ngomong panggil suami. Dan wanita ini ngomong, aku tidak punya suami. Dia jujur. Siapa yang bisa buat dia jujur? Sejak dia bertemu Yesus, Roh Kudus sama hatinya. Kita katakan. Begitu dia jujur, lalu Tuhan Yesus ngomong, tepat katamu, engkau tidak punya suami. Karena ini wanita simpangan. Engkau sudah punya 5, sama sekarang 6. Begitu dia kenal Yesus, dia berhenti semuanya. Dan dia bertobat dan dia jadi hamba Tuhan yang diurapi. Satu desa bertobat karena satu wanita pelacur. Jadi jangan menghakimi orang. Baik atau buruk, buruk. Jangan buru-buru berkata, aku ingin mengetes imanmu. Bagaimana? Ayo, gak kuat. Nah, jangan gak kuat. Anda dekat sama Tuhan itu bukan masalah kuat. Maka jangan pakai utang, pakai iman. Kalau roh berkaitan jangan lihat pakai apa yang kamu pintar, tapi lihat kuasa Tuhan di atas kamu. Tepuk tangan bagi dia. Saya lanjut, saya apa? Sampai saya buka sampai sebongkar. Karena Tuhan sudah saya ngomongin. Perhatikan, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau tempat perhatikan saya. Kalau Anda ingin menuai, perhatikan dua hal juga terjadi. Itu tempat terbuka atau tertutup. Perhatikan, susah atau gampang. Kalau tertutup, tidak bebas. Ada orang tinggal sangat gerak. Kalau terbuka, baik kamu Anda harus masuk. Ini salah. Saya minta Anda dengar semua dan catat. Maka saya minta Anda catat. Setelah Anda dengar aja, Roh Kudus ngomong, Anda akan lupa. Perhatikan, jangan masuk di tempat yang tertutup dulu. Kalau tempat itu terbuka bagi sekarang ini, masuk terus. Maka ada pintu-pintu lain terbuka. Minta tangan. Jangan tepuk tangan. Angkat tangan. Karena orang tepuk tangan belum tentu iya. Ada yang kata, ditanya Pak Yeremia bingung. Nah, kalau tempat itu pintu satu terbuka, masuk. Ngerti ya? Dan kamu dibuka satu tempat dan masuk. Jangan kok berat ya. Kalau itu terbuka, masuk. Maka pintu-pintu kan juga terbuka. Nah ini tepuk tangan bagi Yesus. Jadi kata, termasuk pelayanan. Pelayanan tidak butuh orang pintar. Pelayanan butuh orang yang taat sama Tuhan. Ya, dengan taat sama Tuhan kamu dikembang gereja siapa? Kepandaian. Maka saya mau hari ini supaya Anda paham, supaya ngerti. Begitu Anda masuk, perhatikan. Kalau pintu satu terbuka, masuk lagi. Pasti ada pintu lain terbuka. Jadi katakan, kayak kali ini pintu terbuka, pintu Tuhan. Jangan pernah mundur. Dengan tempat apapun, keandaian kita ibadah di kuburan sekalipun, gua jabani, betul lah. Nah, dengan Yesus. Bila perlu tuh mayatnya kita bangkitkan, setuju kan? Setuju kan? Nanti biar yang merawat Lisa, dia, opor, itu bangkit, itu genderuwo, so kita itu pertobat. Lupa penginginan beliau orang mati? No, tidak ada. Orang mati tidak bisa dihidup. No. Hanya sekali, dan akan diadili. Kalau Pak diadakan di depan kuburan orang Pak, gak ada uang ya? Bukan gak ada uang. Tahun-tahun sebelum sana mau. Nanti makanya tempat-tempat itu terbuka atau berkubu. Jangan berkubu gitu ya. Berkubu itu adalah proteksi dari pikiran orang. Kalau kamu sedang masuk ke dalam level orang itu susah dong, itu kubu. Ya kan aku peperangan. Kubu ada Injil punya bandel betul. Itu berkubu, otaknya kubu. Jawaban berkaitan, lu kubumu kuat. Karena siapa? Kubunya kuat. Ya nanti katakan amin ya. Kalau ada Pak muncul dari mana? Ada dua, dari manusianya dan dari setan. Lanjut Pak. Ya. Nah lanjutnya. Pemain musik juga bagus. Dan bagaimana tanah itu? Perhatikan. Ya yang mau diberikan. Gemuk atau ini bukan fisik ya. Ada contoh dengan ini. Gemuk atau amin. Dan dengan baik. Kalau Anda ngerti soal hikmat, maka soal kepekaan Anda ngerti. Ini masuk pertama, yang kedua gemuk atau kurus. Perhatikan. Berikutnya, apakah ada di sana pohon-pohonan atau
perhatikan. Sebelum Anda menuai tanah Kanaan, Anda harus pahami, amati. Kalau Anda baca Alkitab harus minta hikmat marifat. Jangan otakmu jalan, hikmat marifat. Meskipun Anda ngerti soal sejarah Alkitab atau teologi penting. Kenapa? Butuh urapan Roh Kudus. Ada amin. Jadi baik-baik, jangan sombong dengan pimpinan Tuhan kita jangan segala berkat. Tapi kan ada komponen atau tidak. Kalau engkau diberikan Tuhan tanah, karena harus ngamati itu tanah baik apa buruk. Jangan, ini bukan buat orang melamar ya. Mertuanya lihat itu melamar mau baik apa buruk jangan. Ini beda ya. Dan ada di sejarah komponen atau tidak. Lalu ini saya minta Anda baca semua di rumah sama-sama. 1, 2, 3. Terus kunci pertama saya minta jalan. Sebelum Anda nuai, pasti dong Anda nuai kanan. Perhatikan. Yang pertama, kudu tabah. Tahu? Kudu tabah. Katakan tabah. Kurang keras. Kalau tabah itu ada pikiran kemana? Kalau tabah, Yesus ya orang ini sekali bukan. Kalau tabah itu apa? Pikiran kemana? Susah. Jangan ngomong Yesus pasti dong Yesus. Susah dulu. Tabah, baca dulu. Tabah, jadi yang tidak ada lagi. Kalau Tuhan ngomong tabah kan kok, berarti setelah itu akan terjadi masalah. Halo, nanti katakan amin. Ada Yesus jangan ada sok rohani, karena Tuhan tahu hatimu. Penakut atau pengecut itu terjadi. Tabah. Ada lakukan sesuatu belum ada hasil, udah lah, tabah. Lakukan sesuatu, belajar ya, dan di belakang itu. Kalau engkau lihat sesuatu tambah buruk, harus tabah. Katakan apa? Kalau di tempat ini, Pak Irina kok Bapak? Makanya kalau tabah itu butuh apa? Hikmat Tuhan, butuh keintiman dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Yesus, tabah. Nah, nonton juga butuh tabah. Jadi sebelum mulai tanah Kanaan, ternyata kunci di awal tabah. Ya, perhatian baik-baik. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Nah, baca semua sampai selesai. 1, 2, 3. Terus. Jadi perhatikan perjalanan juga. Ini tidak ada yang gampang. Semua mengalami susah. Tapi dengan Tuhan bisa gampang. Ayat berikutnya 24. Mereka berjalan ke tanah Negeb lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahinam, Sesai dan Taimai. Keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu. Jadi lebih dahulu ada dari Soan di Mesir. Ya, lihat ayat berikutnya. Ketika mereka sampai ke lembah Esor, perhatikan, dipotong mereka di sana suatu cabang dengan standar buah anggur. Lalu berjualan mereka menggandanya. Mereka membawa buah delima dan buah. Perhatikan, ini semua hasil baik. Tapi ada yang harus ditebus. Berikutnya, Anda baca semua yang ngerti. 1, 2, 3. Apa itu dinamai lembah Eskol? Saya mengalami terobosan katakan. Pasti semua katakan. Amin. Pasti. Kalau sampai anak-anak percaya. Sampai percaya mengalami mujizat anak-anak semua. Jangan gembur terus. Bisa kita lihat. Lihat mereka masih hidup semua. Amin. Ternyata Anda akan itu soal selain ini peperangan roh. Saya katakan bohong. Beberapa kali saya lagi jual dan mendatang kaki dia yang nyala. Begitu saya lihat kaki dia itu nyala, lalu terjadi angin kenceng, angin besar, badai. Dan kaki dia itu bukan kaki dia itu apinya bergoyang, apinya. Lalu saya dan tonton ngomongin, kenapa api tidak padam? 7 kan kaki dia 7. Angin itu berhembus ke kaki dan angin tidak padam. Kenapa itu tidak? Lalu Tuhan ngomong sama saya, kenapa kaki dia tidak padam? Saya tanya, kenapa Tuhan? Ada minyak.
must be know. Apapun masalah boleh kencang terjadi sekarang. Kalau engkau punya minyak dari Tuhan, tidak akan mati. Tepuk tangan bagi dia. Anda tahu, gadis bodoh, gadis bijaksana. Belum tentu orang lain itu ada minyak, belum tentu. Belum tentu. Ada pelayan yang dengan semangat dan bukan minyak, itu beda. Beda. Itu angin kencang. Saya lihat itu tidak padam dia ngomong karena ada minyak. Yang kedua, semua perhatikannya. Saya lihat kelihatan Leviathan muncul. Leviathan itu binatang di perjanjian lama. Saya tahu Leviathan berbentuk seperti buaya besar. Dan Leviathan, saya minta bapak-bapak semua ibu catat ya. Leviathan kekuatannya diraham. Kalau dia tekan tidak bisa keluar. Anda belajar, Anda perlu urapan Tuhan. Anda perlu kuasa Tuhan. Anda tidak hanya sekedar hidup ini sudah seperti apa kita bilang Tuhan mudah. Leviathan, saya lihat Leviathan itu capok, mangsa, ditarik ke dalam air. Dan Leviathan berarti suka dengan orang mati rohani. Dia suka dengan mati rohani. Dia tidak, Leviathan tidak dilihat tampilan luar. Kalau Anda di luar pun semangat tapi kamu mati, dia akan serang kau. Leviathan. Everybody dengan baik-baik. Jaga roh. Apapun yang punya duit atau punya duit, gak usah pusing. Yang penting jaga iman dan roh. Tepuk tangan bagi Yesus. Nah, tepat tidak kayak orang apa eskol karena tanda buah anggur yang dipotong orang yang bisa. Lihat lanjut ayat ke-20. Sesudah lewat 40 hari mereka mengintai. Pulang mereka dari pengintai ini. Jadi berapa hari? Itu waktu yang panjang untuk melihat. 40 hari. Jadi mereka ngerti apa yang terjadi sana. Subur pasti. Dan itu 40 hari. Panjang sekali. Ya. Lanjut semua baca sama-sama. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Terus. Perhatikan, mereka bawa pulang kabar kepada keduanya yang kepada segera umat itu dan memperlihatkan kepada mereka sekalian hasil negeri. Perhatikan baik-baik. Mereka pulang bawa hasil dan bawa kabar. Dan ini yang terjadi dalam roh. Saya minta Anda harus protek. Ayat yang ke berikutnya tampilan. Semua baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan subur apa? Bagus apa? Tapi lihat, ayat berikutnya. Saya minta semua pemimpin juga harus paham. 1, 2, 3, baca. Hanya bangsa yang diam di negeri itu. Terus. Perhatikan saya. Perbedaannya besar. Bedanya besar. Yang tadi sama-sama bawa pulang hasil baik, yang mau juga terima hasil bagus. Rohnya begitu mereka ngomong soal kondisi yang terjadi, berkata begini, bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Pertama, kota-kotanya apa? Berkebun dan sangat besar. Jual tukang enak telah kami lihat di sana. Perhatikan saya, sejak Anda melihat masalahmu lebih besar daripada Tuhan, sejak itu urapanmu akan pergi. Tulis. Sejak Anda baca Alkitab tapi Anda melihat masalahmu lebih besar dan menguasai rohmu, saya tahu akan pergi. Makanya Roh Kudus itu sensitif. Kalau Anda saya lihat, masalah lebih besar, Tuhan yang dikecilkan ada. Meskipun ada tumpang tangan, tumpang kaki, selalu sama. Kenapa? Anda lihat musuh daripada Yesus. 10 orang ngomong hasilnya bagus, tapi cuma ada orang enak di sana. 10 orang. Dan saya minta Anda reminded dan Anda tulis baik. 10 orang itu bukan murid, 10 orang itu pemimpin suku. Ya, pemimpin belum tentu punya iman. Kita pemimpin belum tentu punya roh yang strong. Anda perlu catat. Saya minta Anda catat.
Contoh apa begini, pada waktu Yesus utus 12 murid, dibilang begini, aku memberikan kau kuasa untuk mematahkan ini, bla bla bla, untuk memutus kau menenangkan jiwa, ya benar-benar. Saya tahu Yudas secara mati bunuh diri. Kenapa? Menjual Yesus. Ada banyak yang memanfaatkan pelayanan dan apapun untuk menjual Yesus. Yudas secara itu terima bukan? Maka saya sering ngomong mujizat atau pengurapan yang Anda lihat, apapun demonstrasi kuasa Tuhan tidak menyelamatkan kamu. Kalau Anda intim dengan Tuhan, itu yang menyelamatkan kamu. Ada banyak orang mengalami mujizat dan lihat mujizat berkali-kali, ternyata bisa jual Yesus. Percaya? Dengan bangsa ini yang begitu kuat-kuat dan kota-kota yang berkubu dan sangat besar, contohnya enak telah kami lihat di sana. Jadi saya minta Anda lihat, segala perkara yang kita lihat sudah berkubunya ini, apapun jaga itu bisa membuat hilang kalau Anda lihat masalah. Bisa buat Anda goyang kok. Baik itu Yesus perhatikan saya, ikut Yesus itu bukan hanya engkau yang mujizat, tapi yang paling penting kau berakar sama Tuhan. Datangnya dari mana? Bukan dari hamba Tuhan, bukan dari saya. Engkau inisiatif cari Tuhan. Puasa kok. Pak, saya lagi puasa. Saya ngerti kalau lagi puasa. Tapi apakah puasamu seperti apa? Saya ingat anak rohani saya puasa 40 hari. Saya bilang, tidak terjadi apa-apa. Sedang puasamu disuruh Tuhan apa kamu sendiri? Jangan sadar dan kaget. Saya sendiri lah itu. Kamu jangan nyalain Tuhan kok tidak terjadi apa-apa. Mungkin, maka saya ngomong, mungkin Tuhan harus suruh kamu puasa, mujizat jadi sendiri tanpa puasa. Siapa jangan? Mungkin Tuhan ngomong sama kamu, tidak usah puasa, kamu akan terima pertolongan. Tapi karena kita ini biasanya kedagingan juga, puasa lebih enak. Belum tentu. Kayak tadi, kalau orang itu punya puasa, kamu puasa berapa hari Pak? 3 hari, gak usah makan, gak usah minum. Suruh Tuhan, kalau Tuhan ngomong saya sampaikan. Jadi kadang-kadang kita dengan puasa, oh pasti belum tentu. Ya, amin. Halo, saya makasih saya. Bulan depan tetap di sini. Mau setannya tambah ramai kayak serang. Bukan setan serang lagi, kita serang. Siapa percaya? Pak, kok berani sekali? Ikut Yesus harus berani. Pada sudah kalah sama setan, ya mau saya ikut Yesus. Nego 2 hari bercabang boleh, tapi masuk neraka. Pak, saya suka neraka, masuk. Gampang bang datangnya bunuh diri langsung masuk neraka. Ada, Pak, saya bunuh diri sambil doa. Tuhan terimalah aku, goblok, gak ada itu bohong. Ya, tetap masuk neraka. Ya saya minta Anda catat pakai penting. Apapun yang Anda alami dengan baik, jangan lihat masalah, lihat Yesus yang besar. Kenapa? Roh, perhatikan saya, terus bebas. Roh Tuhan di dalammu dan kamu di dalam Yesus. Tepuk tangan bagi dia lain. Percaya tangan. Bahkan saya kata, yang terjadi pada pergaulan bisa merontokkan iman. Pergaulan. Iya, betul. Betul enggak? Saya ngomong apa yang Tuhan ngomong sama saya nggak pusing dengan masalah. Kalau Tuhan ngomong sesuatu saya akan sampaikan. Pergaulan bisa membuat orang yang imannya naik jadi turun. Jadi turun. Kenapa? Karena lihat kenyataan. Maaf yang saya ngomong. Contoh Anda punya roh yang strong, Anda bergaul dengan orang mama yang setengah hati. Kalau kamu nggak kuat, kamu yang turun. Bukan lu yang menjadi dia yang menjadi lu. Ada amin? Lalu yang terjadi adalah puasa terlalu ngerok. Biasa lagi. Ayat berikutnya. Tabiran. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut di sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat berikutnya. Baca sama-sama. 1, 2, 3.
Kaleb. Terus yang keras. Tidak. Baca kenapa? 10 orang dilihat orang enak. Sama-sama Kaleb, Yosua juga lihat orang enak. Tapi dia bilang, 10 orang juga melihat hasil panen negeri, dan di mana mereka nyalakan apapun yang dilakukan, hasil apa ya? 2 orang juga melihat hasil panen negeri. Cuma perhatikan, yang 10 tidak membicarakan Tuhan, tidak ngomong soal Tuhan sekalipun. Ini bedanya. Kalau orang dalam Tuhan, dia akan ngomong Yesus yang paling bekerja, paling kuat. Masalah itu terjadi, tapi dia ngomong Tuhan dari segi Tuhan. Kenapa? Karena kekuatannya dalam Yesus, dari kekuatan lain. 10 orang itu, saya tidak tulis baik, tidak ngomong nama Tuhan, meskipun sama-sama mengintai. Jadi jangan, banyak orang-orang juga pelayanan, tapi begitu dalam masalah bukan dirinya, bukan Yesusnya yang ditinggikan, dia lihat masalah besar. Makanya gobloknya gak hilang-hilang, utek semua. Nampak susah Pak, memang susah. Kalau otakmu jalan, saya kata, otakmu jalan susah. Tapi kalau rohmu, imanmu jalan, gak ada yang susah. Angkat tangan dulu, jangan tepuk tangan. Angkat tangan. Ngerti dulu, saya lanjutkan, saya lanjutkan ini. Ngerti ya? Dalam roh ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kalian mencoba menenteramkan hati bangsa di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalami. Kenapa dia bisa ngomong? Karena dia percaya Tuhan itu lebih besar dari bangsa. Tepuk tangan bagi Yesus. Jadi semua pengurus pribadi pun kita harus punya iman yang sama. Jangan satu naik satu turun. Yang turun bisa nyeret yang naik. Kalau dia apa-apa. Nah, karena perlu dimarahi, perlu dituntun. Mau ngambek terserah. Tinggal. Harus gitu. Amin. Kalau Pak kok jadi bukan jahat, ini masalah protek urapan dan kuasa ilahi. Amin. Ya. Lihat ayat berikutnya. Semua baca yang keras. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Tetapi orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena perhatikan, mereka lebih kuat. Jadi tidak pernah ngomong nama Tuhan. Kalau Anda pelayanan atau Anda sedang apapun yang kerjaan yang sesuai visi Tuhan, jangan coba-coba ngomong masalah lebih besar. Kamu harus berani ngomong Yesus semua besar. Coba tangan bagi Yesus. Karena kamu jujur, ada sakit sekali jangan ngomong penyakit lebih besar. Yesus lebih besar. Andaikan, saya ngomong andaikan, saya akan berbuat ini. Andaikan kau dipanggil pulang Tuhan dengan imanmu masuk surga. Amin. Jadi saya mau buat Anda perhatikan, kalau Tuhan lebih besar, Anda nggak usah takut. Bahkan pelayanan tanpa duit sekalipun, Anda go. Oh yes, haleluya. Saya pernah sampaikan kebuatan waktu pasti ada seorang penginjil ketemu sama saya, dengan pria ini. Lalu saya ini di Jakarta, lalu dia ngomong sama saya gini, Pak Ian, dia kesaksian dari dia kesaksian, dia mau waktu dia di kos dia doa supaya diutus, lalu dia mau pergi ke daerah mana, daerah Jakarta. Tapi dia nggak ada duit. Kita berpikir nanti ada ketok tawar ya, orang kasih duit, betul nggak? Karena orang minta enak-enak top. Ya bukan? Dia berpikir, dia berpikir, lalu kamu keluar dari kamar. Dan dia berpikir, ada uang cuma pintu, nggak ada. Maka dia doa, Tuhan, uang pelayan turun. Sering. Masuk angin sini. Dengan supaya Anda ngerti, mulai hari ini bertobat kembali pada iman. Dia, waktu itu mau kamu keluar dari kamarmu, dia keluar tanpa ada uang. Lalu dia jalan ke tempat bus. Perhatikan semuanya, ke tempat bus. Di tengah jalan ini hebatnya Tuhan, ketemu orang yang pakai topi tanpa tahu mukanya. Oh ini Petrus, terserah mau Petrus, Thomas terserah. Yang penting dia melakukan iman. Orang di jalan dia ngomong, Allahku. Tahu-tahu dia kasih uang.
Mungkin mukanya dibuat Tuhan jadi pengemis, saya nggak tahu. Atau mukanya dibuat Tuhan jadi melas, saya nggak tahu. Tapi yang penting dia terima pertolongan. Dia dikasih 2 juta. Tuhan membuktikan. Makanya saya katakan, waktu kalau saya supaya ngerti, kalau dia tidak keluar kamar, tidak akan terjadi mujizat. Yes, amin. Betul. Kalau ada yang ngomong mujizat-mujizat tapi ada yang melakukan profetik, tindakan perbuatan, tidak terjadi. Nyadar. Mungkin ada kena roh males, perlu ditengking. Mungkin ada kena roh pemikir, mikir apa mau dipikir, masuk kamar dipikir, perlu dipatahkan. Itu berkubu namanya. Dia keluar, jalan, ketemu orang pakai topi, tahu-tahu dikasih duit, dipanggil kasih duit. Kalau dia tidak keluar, bagaimana? Kalau dia tidak keluar tidak akan terjadi mujizat. Anda perlu pikir. Dan mujizat dengan ini terjadi bagi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tahu dan sama saya. Dia mau ngomong terima kasih, orang itu saya hilang. Saya ini terjadi karena Tuhan. Yes, pasti. Kamu punya duit masalahnya. Ini khusus karena nggak punya duit. Kalau ada yang ada duit, hatimu terarah pada duit bukan pada Yesus lagi. Nanti katakan apa? Dikasih dalam dia ngomong sama saya. Dia pergi ke tempat itu. Mujizat Tuhan terjadi. Tapi minimal dia berangkat tanpa tahu duit. Kalau antara kamu sama tetangga aja dekat, gak usah kasih duit, gak usah. Tapi kalau itu sampai tempat jauh, gak ada uang. Iman mulai dengan perbuatan jangan. Iman tapi tanpa perbuatannya goblok kosong. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak boleh maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Perhatikan, dia lihat musuhnya. Ayat berikutnya, saya minta Anda semua baca 1, 2, 3, pelan-pelan. Terus negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang lihat kata-katanya. Dan semua orang kami lihat di sana adalah, perhatikan, sebelum revival terjadi, saya minta Anda pakai tulis, sebelum revival terjadi, kabar buruk Anda akan dengar. Jangan undur. Percaya oleh kuasa Tuhan, kamu bisa masuk dan keluar. Jangan tepuk tangan ya, angkat tangan. Saya tanya, susah apa kamu? Susah karena otakmu jalan. Firman ini saya suruh kamu ngomong, firman ini, perhatikan, berkata begini. Mereka orang Israel kepada orang Israel, mereka menyampaikan orang ini pemimpin menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk dalam negeri yang diintai. Perhatikan perkataan, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang telah kami lihat di sana adalah orang yang tinggi perawakan. Yang disampaikan bukan dari kuasa Tuhan, tapi masalah. Banyak anak yang sudah terima visi Tuhan tidak terjadi. Kenapa? Karena yang disampaikan masalah, bukan Tuhan yang besar. Anda tak pindah-pindah. Karena ada orang dan kata ibadah ini. Atau ini. Roh ngantuk masuk, roh males masuk. Makanya Anda harus ngerti dalam Tuhan, Anda exciting, Anda banyak perkara terjadi. Ya, lihat ayat berikutnya. Kita akan tutup. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang-orang yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti apa? Ini kalau orangnya kan dalam ungkapan ngomongnya begini, kita ini kecil, musuhnya gede, sudah lah, gak usah maju lah. Tantangan sangat berat, sudah lah, gak usah maju lah. Kita pasti kalah. Sejak ada ngomong yang akan terjadi dalam rohmu dan jiwamu. Saya minta Anda nanti. Bukan hanya rohmu, tapi juga jiwamu. Anda berbahasa roh pun belum tentu minggat, kecuali Anda melakukan. Maka saya bilang Anda harus stop. Saya nggak tahu Anda tanya opor atau tahu. Saya
Berapa bulan barusan ini ya? Saya minggu khotbah di Solo, detik itu mama saya meninggal. Mama saya. Papa saya meninggal lebih dulu waktu saya lagi khotbah di Semarang. Mama saya ngomong, kamu pulang, tak kasih 3 jam kamu. Saya harus khotbah dulu baru saya pulang. Kerajaan surga nomor 1. Itu saya. Yang kedua, mama saya baru saja meninggal. Saya lagi khotbah. Saya tetapkan hati seperti Daniel. Daniel itu kan berposisi hal. Nah, that's the unblinking. Tidak menjaga najis. Saya ngomong, saya tidak akan pulang. Selesaikan dengan saya khotbah soal David Livingstone. Kalian saya langsung ya, David Livingstone. David Livingstone itu meninggal waktu dia di kemah. Saya bilang nanti. Dan dia tidak ngerti pertama, anaknya meninggal, dia tidak tahu, hanya lagi kuburan. Yang kedua, istri meninggal, dia tidak tahu. Pak, kok tega sih? Ini bukan masalah tega, tapi masalah panggilan. Kalau yang menikah dengan orang model begini, jangan minta disayang, jangan minta. Karena begini saja, orang yang tidak dipanggil itu harus tekad strong. Livingstone katanya, Livingstone meninggal di kemah. Karena orang-orang mau ketemu sama dia, meninggal di kemah waktu dia lagi doa. Dan dia dibuatkan patung. Saya ingat kamar saya di Jogja itu didandani oleh hamba Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ngomong sama dia, ini ya, yang saya dengar dari dia ngomong. Pertama, karena Tuhan ngomong, karena keluarganya nomor 2, bukan aku nomor 2. Dia fokus aku nomor 1. Saya nggak ngerti dia dapat dari Tuhan. Makanya kamar saya yang kotor atau yang rusak itu didandani. Sekarang super modern. Tapi karena dia dapat dari Tuhan, karena apa? Keluarganya nomor 2, aku nomor 1. Yang kedua, Anda nggak usah minta berkat datang sendiri. Kalau Anda nomor 1 kan Tuhan. Ya, yang kedua, Tuhan ngomong sama ini saya ingat. Yang kedua, dia karena melayani itu tidak punya hobi. Buat Tuhan saya lakukan semua. Dari kota satu pulau itu saya sampai sekarang. Yang ketiga, Tuhan ngomong sama dia sampaikan, hidupnya habis buat melayani aku. Saya nggak berpikir soal harta, tapi yang penting Yesus nomor 1. Makanya waktu mama saya meninggal dapat kabar, tunggu, saya habiskan. Karena saya tahu mama saya ke Solo. Dan saya orang gak sedih Pak, bukan gak sedih. Dalam Tuhan saya ngerti, pulangnya kemana? Jadi kalau ada ngisi pacar pergi itu terlalu goblok sekali, sinetron. Pacar meninggal gak tahu arah. Anda strong, suamimu, istrimu mungkin. Jadi Anda harus kuat karena Tuhan akan terjadi. Tapi sebelum Tuhan terjadi, maka saya mau tabarkan hatimu. Nah, nonton juga, tabarkan hatimu. Jangan ngomong, pasti anak no. Sebelum terjadi mujizat, terjadi aniaya batin. Nanti anak-anak. Jadi berapa daripada mengalami dan hampir semua yang mengalami dengan itu diizinkan Tuhan. Nah ini biasanya orang ngomong, oh aku ngerti. Ternyata ingin, tapi dengar, saya nggak tahu ya, sebelum saya itu ngerti pun tanpa iman tidak akan bisa. Contohnya, Lisa mau hanya ngerti, tanpa iman dia akan susah. Karena jalannya dengan kekuatan. Jadi dengan contoh Lisa, ngalamin visi yang diberikan Tuhan tanpa iman bisa gagal. Bisa gagal. Saya tahu gagal terjadi, tapi dengan fokus. Ya, tetap ada fokus dengan Tuhan. Karena banyak orang yang diurapi tidak sampai pada tujuan, gagal di tengah jalan. Dia dapat prophetic vision, tapi tidak mengenapi dengan apa yang urapan Tuhan yang diberikan bagi dia. Saya tanya buat Anda semenjak itu. Saya pengen urapan besar, kadang-kadang gini. Yang pengen urapan, yang tidak mau urapan besar, tidak usah kadang-kadang. Yang pengen urapan dahsyat, kadang-kadang gini.
Bila perlu dua tangan enggak apa-apa. Jangan betul angkat tangan. Nah, kayak ibu ini mau pasti dong. Amin. Tepuk tangan bagi Yesus. Urapan. Sudah tahu urapan turun bagimu dari mana? Dagingmu dihabiskan di mana? Daging dimatikan Tuhan. Semakin kau terima visi dari Tuhan, kalau dengan daging tidak akan bisa nuai, tidak akan bisa. Daging lu matikan. Tes, baterainya. Caca kemana? Caca tidak berhasil pakai. Ya cepat. Ya, cepat. Perhatikan. Kalau Anda semua terima prophetic vision yang dari Tuhan, kalau Anda tidak punya roh yang besar, tidak akan terjadi. Kalau ada yang saya terima visi, saya terima mimpi, roh saya terbakar tanpa iman, itu hanya gantung. Nangkap. Oh Pak, perlu tumpang tangan saja. No, mujizat terjadi bukan dengan tumpang tangan. Mujizat terjadi dengan engkau dekat sama Tuhan. Ada amin? Jadi dan tak. Ngomong kanan diri. Tak. Bila perlu keplak kepalanya. Amin. Yang nonton di rumah, perhatikan semua. Saya balik lagi. Semakin Anda dikasih firman sama Tuhan ini, untuk obor sama dia, dikasih firman, kamu akan jadi pemimpin bla bla bla. Sejak firman itu turun, Anda perlu tulis. Firman itu akan diuji oleh. Apakah itu berlaku padamu atau tidak menghiraukan? Dari apa? Masalah yang diberikan padamu. Benar. Makanya banyak orang, aku mau dimandikan, begitu masalah kata undur, mencela. Ya, yang di luar negeri, what is mencela? Semua. Makanya banyak orang gitu. Ya, saya tahu. Banyak orang udah dibuka Tuhan pelayanan sudah dibuka. Udah tahu di tengah jalan dia undur. Saya tahu, engkau rugi. Ikutan harus bayar harga. Harus tabakan hati, harus strong. Meskipun orang enak di dalam, kamu harus sembunyi. Apapun yang terjadi, aku akan mundur. Yang pertama, ujian tes firman, pasti itu. Yang kedua, tulis semua. Yang kedua yang terjadi, paling sering terjadi, ujian hati. Taruh tangan di dada. Bagus, mencari. Ujian pasti semua orang. Semakin dipercayakan lebih, semakin dipercayakan ujian hati terjadi. Sini saya cepat-cepat, nanti. Bukannya cepat-cepat dilukai Tuhan, tapi juga antara hatimu dengan Tuhan. Begitu masalahmu terjadi turun bagi muda, yang akan Tuhan lihat hatimu kenapa? Cari Tuhan apa enggak? Atau mundur. Kalau kau cari Tuhan ini plus. Nah, maka dengan semua jangan sok pintar kan? Harus rendah hati. Ujian yang kedua, hati. Dan yang ketiga paling sering gagal. Saya ngomong dari Tuhan ngomong langsung. Waktu ujian itu. Tulis ujian waktu. Di mana kau terima apa firman Tuhan? Ujian waktu. Dari firman itu supaya tergenapi terjadi bagi. Nanti akan ada. Amin. Contoh kapan Tuhan? Kok lama ya? Waktu ujian waktu. Ada hamba Tuhan pun mengalami sama. Kalau Anda strong dengan Tuhan tabah dan Anda peka dengan apa yang Tuhan mau, makin lama makin dipercaya. Itu saya katakan jadi lama jadi berkat, jadi besar. Tepuk tangan bagi dia. Ada apa? Ujian hati. Apakah Anda lakukan apa yang Tuhan mau atau undur mengenapi janji? Tuhan masih ngomong. Yang keempat, tulis. Nanti ada cara mulai. Jangan tanya, Pak ujiannya Pak, jangan tanya. Anda belajar. Yang keempat, semua tulis. Ujian iman. Imanmu akan dikocok sama Tuhan.
Semakin Anda nggak punya iman, semakin habis raksasa akan telan kau. Setan senang kau. Tapi kalau jadi iman juga terjadi, Anda fight back atau tidak? Karena kita ngomong, Pak, saya doa dapat Tuhan ngomong, aku akan berkati kamu. Melimpah, kita langsung dengan cepat ngomong, amin. Terjadilah. Roh jadi daging. Betul orang? Begitu Anda ngomong amin dengan benar. Ya, satu rata. Ngerti nggak satu rata? Tongpes. Satu tongpes. Itu bahasa Jepang, saudara. Tongpes. Anda lihat di dompet terus tidak akan mengembang. Anda lihat di berkaitan tetap sama. Bahkan makin hilang. Saya nanti terjadi bagi kalian. Jadi iman. Pertama apa? Ujian apa? Pertama kedua, yang ketiga, tulisannya di rumah harus ngerti, jangan baca apapun, harus ngerti, jaga urapan. Yang terakhir, aku akan berikan kalian ujian iman. Nah, Tuhan panggilan orang-orang yang setia. Tepuk tangan bagi Yesus. Setia, itu penting. Mari dalam sebuah setiap orang akan menguatkan diri sendiri dengan urapan Tuhan. Ada amin? Sekali lagi, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat ayat berikutnya. 1, 2, 3, literas. Dan ngapain? Nangis. Lalu segera motor itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa apa? Nah, banyak anak Tuhan tidak punya iman. Caranya apa? Nangis. Ya apa? Nangis kenceng, nang kamar, timbul doa, dan ngapain? Lalu setelah pergi, angkat pangkatmu, tebus. Kebanyakan kakek nangis. Dan Anda berpikir nangis menolong kamu? No. Kalau kamu nangis tidak ada revival, kamu nggak suka. Betul nggak? Jangan tinggalkan. Kalau aku ninggalin kamu, goblok. Maju. Saya ngomong sebagai nabi itu, jangan pakai perasaan itu, pakai iman. Kalau pakai perasaan susah, pakai iman. Ada men? Kalau ada yang tidak cek, kalau ada mau, kamu punya duit, aku sudah buka jalan. Kamu punya duit, akan tak punya duit. Kere, mati. Mereka nangis kenapa? Karena dengan kabar busuk. Kalau kamu tidak kontrol dengan kabar busuk, kapan buat kamu jauh? Meskipun ada doa tapi tidak naik dan tidak dapat kamu naik. Kenapa? Karena doa tidak ada kuasa. Makanya kita gitu. Perhatikan, rema juga ada dua. Pertama rema dari daging, bukan iblis saja. Rema dari daging, yang kedua rema dari roh. Ya, so. Kalau rema dari daging, itu pasti iblis kita semua. Roh juga. Tapi kalau rema dari roh, itu pasti berbeda dengan kenyataan. Setuju enggak? Mulai sekarang saya minta Anda intim dengan Tuhan. Oke, saya sudah ngomong ya, mulai tahun lalu sampai sekarang ini akan terjadi goncangan besar. Saya sampai supaya kamu lupa. Goncangan besar akan Tuhan akan menggoncangkan darat, laut, dan bumi, semua. Udara, semua. Kalau engkau takut, saya minta Anda lari ke Tuhan, jangan lari pada manusia. Tuhan ngomong sama saya, akan terjadi lagi lebih besar. Nanti katakan amin. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Saya sampaikan Yesus. Yang masih sakit hati, belajar ngampuni. Dan masuk surga. Pak, saya nggak salah. Kamu yang goblok sendiri. Kamu yang salah. Kenapa? Karena kau membiarkan sakit hati menggerogoti hati. Apapun alasan tetap sakit hati masuk neraka, nggak ada masuk surga. Oh, saya suka tengah-tengah. Nanti ngadep, nanti panas. Ampun. Ya,
Lalu nanti katakan apa? Terhadap diri semua. F. Kita langsung bahas. Segera kata bahasa roh. Tutup mata semangat kedua tangan. Bahasa roh. Jangan berikan apapun. Ada fokus sama Tuhan. Tutup matamu. Terus angkat tanganmu tinggi. Yang pasti belum bertobat atau sudah lama bertobat sama. Pertandingan roh sedang terjadi. Ada yang ketiga, ada yang tetap tidak. Angkat dua tangan. Langsung jangan fokus yang lain. Fokus ke kerajaan surga. Merapat kata bahasa kita terus. Jangan takut dengan keadaan. Pilih senangkan Tuhan. Tidak kata masuk ke merapat kata bahasa kita pada. Dan bersih kembali. Dan nonton juga di rumah. Jangan lihat keadaan. Lihat kuasa Yesus itu besar. Merapat kata bahasa kita pada. Timbangmu harus strong, harus naik. Urapanmu juga harus naik. Ikut Tuhan yang baik perasaan. Hidup dengan kudus, hidup dengan jujur. Supaya keuangan itu berkati. Kita makan. Yes Lord. Kiranya tutup mata semua. Tutup mata. Dalam nama Yesus. Dan baiklah.
segala kapal busuk daripada sejak daripada iblis, aku ikat sekarang juga. Tuhan, baik tentang penyakit, baik tentang keuangan, baik tentang roh, baik tentang pelayanan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, salat api Tuhan turun bagimu. Terima, 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 terima. Dalam nama Yesus, terima. Jama, jama,
baik atas setiap kami Tuhan. Terima kasih keadaan tidak membuat kami goyah, sebab kami mau memegang Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Biar firman itu jadi daging di dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mengangkat tangan kami memberkati hamba-Mu Pak Yer yang sudah sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, biar pengurapan yang dari surga itu terus turun atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang menyertai Tuhan kemanapun hamba-Mu ini Kau utus Tuhan. Setiap kota-kota, pulau-pulau Tuhan, kami percaya tanda-tanda ajaib menyertai pelayanan hamba-Mu Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih, dan Tuhan yang memberkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Semua di dalam jaminan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati setiap kami dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk saudara. Saya persilakan Pak Obor untuk memberikan pengumuman. Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Terima kasih sudah hadir di Ibadah Family Blessing pada malam hari ini. Saya percaya firman yang sudah ditampung tidak akan naik lagi seperti hujan, dan dia akan bekerja sendiri. Ya, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah FW bulan depan pada hari Rabu tetap diadakan di sini, tetap ya. Semakin banyak tantangan, semakin kita suka ya, seperti kata Pak ya tadi. Jadi kita akan menginjak kepala iblis di sini ya. Ya, waktunya tetap jam 7. Lalu untuk ibadah family care dan layanan doa serta kunjungan doa bisa menghubungi saudari Santa. Family care keluarga tetap dibagi di beberapa titik di Keboyo, di Monamaning, di Renon, Dalu, Tabanan, dan di Ubud. Penginjilan diadakan sebulan sekali, Bapak Ibu. Bagi yang mau berpartisipasi dalam penginjilan, silakan menghubungi saudari Nika. Blessing Kids dilaksanakan bersama dengan ibadah Family Blessing di gedung depan dan dapat menghubungi saudari Yosi. Family Blessing Youth diadakan 1 bulan 2 kali. Untuk lokasinya dan pendaftaran silakan menghubungi Bu Dr. Kristi atau saudari Sari. Bapak Ibu, ada yang perlu saya sampaikan juga di sini. Saya minta perhatiannya bagi jemaat yang belum masuk ke grup informasi FW Bali. Silakan menghubungi Bu Lydia atau Santa. Semua kegiatan FW Bali akan di-share di grup ini. Dan kami mohonkan sekali lagi untuk tidak makan di tempat ini, untuk menjaga kebersihan dan saling menjaga kebersamaan kita juga ya. Sekian pengumuman dari saya. Kita ketemu tanggal 26 Maret. Tuhan Yesus memberkati. Mari yang sudah memberikan persembahan kita bangkit berdiri saudara. Jangan pernah lelah untuk menyenangkan Tuhan saudara. Amin. Yang mengajar dan menopang
Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Mari angkat tanganmu saudara-saudara. Ratakan tanah bergelombang, hiduplah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, hiduplah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, hiduplah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Saya tanya buat Anda sekali sebelum saya tutup, siapa yang percaya dan menerima janji Tuhan? Tambah. Nisa ini yang punya seperti lagu. Seperti lagu. Langsung telepon saya minta tolong, saya bilang, di mana? Tuhan ngomong sama saya, suruh dia tenang. Rupanya yang bilang tidak tenang. Akhirnya ketemu. Gak lama kok saya. Dia ngomong, oh ketemu. Makanya tak bilangin tenang. Katakan kanan dirimu, bilang tabah. Wah, gua mana gak tabah. Ya Tuhan, angkat kedua tanganmu semua. Sikir apa? Berkati everybody, berkati hotel ini. Kami percaya di mana anak Tuhan jadi terang, maka diberkati hotel ini. Dalam nama Yesus, sihir kutuk keluar. Jamaah kami, Tuhan turun atas bisnis, atas pelayanan, atas panggilan pribadi, mungkin pemikir, mungkin apapun, Tuhan bersamamu. Terima, karena Tuhan juga terima. Jagai hati kami, jagai roh kami. Terima urapan Tuhan. Selama kami fokus padamu Tuhan, orang enak tidak kami takuti. Apapun datang dan tidak kami takuti. Selama kami fokus padamu. Bahkan kami mau makan orang enak. Bukan orang enak makan kami. Bukan iblis makan kami. Habiskan setan. Allah berdoa kami. Terima dalam nama Jamaah Pulau Bali kurang. Biar di Pulau Bali banyak orang bertobat. Dari ujung ke ujung banyak orang bertobat. Terima aja. Tuhan ngomong sama saya jelas. Jadilah pelaku firman. Waktu di sana jika jadi pelaku firman. Aku dengan segera. Orang yang melakukan firman tidak akan dipermalukan. Terima semua. Terima. Dalam nama Yesus juga salam doa terima urapan. Dan pada waktu janji datang kedua kali, biarlah kita semua terangkat. Dan kita semua masuk dalam kemuliaan Tuhan yang kenal. Dan kita semua diselamatkan. Doa ini dimeteraikan dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kita semua, sejak dari dahulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya.
Yang percaya